Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri tentang santet, kembang desa yang terjerat fitnah. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Embun pagi masih menetes di ujung daun pisang ketika burung-burung kecil berkicau riang menyambut sinar mentari. Desa Sumber Jati mulai berdenyut pelan. Orang-orang berangkat ke sawah. Anak-anak kecil berlarian menuju surau, sementara ibu-ibu sibuk menimba air di sumur tua. Di antara kesibukan itu, seorang gadis melangkah pelan di jalan setapak. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna biru muda. Rambutnya dikepang rapi, dan senyum tipis terbit di wajahnya yang ayu. Gadis itu bernama Sekar. Hampir semua orang di desa mengenalnya. Bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena sikapnya yang lembut dan ramah. "Pagi, Nduk Sekar," sapa Pak Tono, seorang petani tua yang baru saja menuntun kerbaunya. "Pagi, Pak, semoga panennya lancar ya," jawab Sekar sambil tersenyum. Sapaan kecil semacam itu sudah menjadi keseharian. Orang-orang menyebutnya kembang desa. Julukan yang dulu membuatnya malu-malu, tapi lama-lama ia terima sebagai bagian dari hidupnya. Namun di balik wajah manis itu, Sekar menyimpan rasa lelah. Ia terbiasa mendengar bisikan-bisikan iri dari sebagian perempuan desa. "Cantiknya sok-sokan. Kalau senyum begitu, pasti mau menggoda." Tetapi Sekar selalu berusaha menutup telinga. Pagi itu ia menuju pasar, membantu ibunya, Mbok Ratri, berjualan jamu. Ibunya adalah seorang janda yang membesarkan Sekar seorang diri sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu. Meski hidup mereka sederhana, Mbok Ratri selalu menanamkan nilai kesabaran dan kejujuran pada anaknya. Di pasar, Sekar membantu meracik jamu, menuangkannya ke botol kaca, lalu menyodorkannya dengan senyum kepada para pembeli. Banyak pelanggan yang senang membeli jamu di lapak mereka. Sebagian karena rasanya enak, sebagian lagi karena kehadiran Sekar yang menyejukkan mata. Tak jarang para pemuda sengaja mampir hanya untuk melihat wajahnya. Ada yang mencoba menggodanya dengan candaan. Ada pula yang berpura-pura sakit agar bisa minum jamu racikan Sekar. Ia hanya tersenyum sopan, lalu kembali bekerja. "Sekar, kau itu memang kembang desa," bisik seorang pedagang sayur sambil menatapnya kagum. Julukan itu terus melekat bagi bunga yang mekar di tengah ladang hijau. Indah, tapi sekaligus rawan dipetik, bahkan diinjak tanpa alasan. Sekar tak tahu bahwa sebutan kembang desa inilah yang kelak akan menyeretnya ke dalam badai fitnah, merenggut kebahagiaannya dan mengubah hidupnya selamanya. Sore itu langit di desa dilukis oleh cahaya jingga yang perlahan merayap ke ufuk barat. Suara ayam berkokok bersautan dengan lengkuhan sapi yang baru saja pulang dari sawah. Desa kembali tenang. Hanya terdengar suara lesung bertalu dari rumah tetangga yang sedang menumbuk padi. Di sebuah rumah sederhana berdinding anyaman bambu, tampak Sekar dan ibunya, Mbok Ratri, tengah duduk di beranda. Di depan mereka ada sebuah meja kayu tua. Di atasnya tersaji teh panas dan singkong rebus, makanan sederhana yang menjadi teman sore hari. "Ratri, nanti malam jangan lupa ikut menyiapkan jamu ya. Besok kita harus bangun lebih pagi, soalnya hari pasaran besar.
ucap Mbok Ratri sambil menyeruput teh. Iya Bu, Sekar juga mau bantu meracik biar besok kita bisa bawa lebih banyak botol. Mbok Ratri menatap putrinya penuh kasih. Ada rasa haru sekaligus bangga melihat anak gadisnya yang tidak pernah mengeluh meski hidup mereka pas-pasan. Kalau bapakmu masih ada, mungkin hidup kita nggak sesulit ini. Bisik Mbok Ratri lirih, senyum kecil tersungging di wajahnya, tapi matanya berkaca-kaca. Bu, kita nggak usah mikir susah, yang penting kita masih bisa makan, masih bisa sholat, dan masih bisa ketawa bareng, itu sudah lebih dari cukup. Malam itu rumah mereka dipenuhi aroma rempah. Sekar menumbuk jahe, kunyit, dan temulawak di cobek batu. Sementara ibunya merebus air di tungku dapur. Api kayu menyala terang, menciptakan suasana hangat di tengah dinginnya angin malam. Namun di luar sana, tak semua orang melihat Sekar dan ibunya dengan pandangan yang sama. Ada yang kagum, ada pula yang iri. Terlebih karena kecantikan Sekar semakin menonjol seiring bertambahnya usia. Julukan kembang desa membuatnya menjadi sorotan. Dan tidak semua sorotan itu datang dari niat baik. Di kejauhan, di rumah besar yang berdiri megah di ujung desa, seorang perempuan tengah memperhatikan mereka dari balik jendela kaca. Bu Marni, ibu kepala desa, menyipitkan mata, memperhatikan tawa Sekar dan ibunya yang tampak bahagia meski hidup sederhana. Cantik memang anak itu, tapi lihat saja, kecantikannya akan jadi masalah suatu hari nanti. Pagi itu matahari baru saja naik ketika Sekar berjalan melewati jalan utama desa menuju pasar. Beberapa orang menyapanya ramah. Pagi Sekar, pagi Pak, jawabnya sopan. Namun tidak semua sapaan terdengar tulus. Dari beranda rumah, sekelompok ibu-ibu yang sedang menjemur padi mulai berbisik-bisik. Itu loh si Sekar, jalan kayak putri raja saja. Iya, tiap hari dandan, padahal cuma ke pasar. Mau jual jamu atau mau cari perhatian. Cantiknya memang cantik, tapi terlalu manis. Bahaya kalau deket-deket sama suami orang. Bisikan itu terdengar lirih, tapi cukup menusuk hati. Sekar menundukkan kepala, pura-pura tidak mendengar. Ia sudah terbiasa dengan ocehan begitu. Meski setiap kali dadanya tetap terasa sesak. Di pasar keadaannya pun serupa. Ada yang ramah membeli jamu, ada pula yang sengaja menatapnya sinis. Cantik sih, tapi orang cantik biasanya licik. Lihat saja nanti. Sekar mencoba menguatkan hati. Ia mengingat pesan ibunya. Jangan balas omongan buruk, Nduk. Diam itu lebih mulia daripada ikut mencaci. Maka ia hanya tersenyum tipis, melayani pembeli dengan sabar. Meski dalam hati ia ingin sekali menangis. Namun satu hal yang membuat gosip semakin teras berembus. Perhatian kepala desa, Pak Sutrisna. Belakangan ini, beliau sering terlihat berbicara dengan Sekar ketika bertemu di jalan atau di balai desa. Sebenarnya percakapan itu biasa saja. Sekedar menanyakan kabar atau menawarkan bantuan untuk lapak jamu mereka. Tapi mata orang seringkali menafsirkan lain. Loh, kok Pak Kades sering banget ngobrol sama Sekar? Ah, jangan-jangan Sekar itu memang sengaja cari muka. Kalau enggak, mana mungkin Pak Kades begitu perhatian. Wah, kalau benar bahaya. Kasihan Bu Kades. Seperti api yang dikipasi angin. Gosip itu menyala cepat, menjalar dari mulut ke mulut, dari pasar ke surau hingga ke sawah. Nama Sekar selalu disebut bukan lagi sebagai kembang desa yang dibanggakan, melainkan sebagai penggoda laki-laki. Sore harinya saat pulang bersama ibunya, Sekar tak kuasa menahan air mata. Bu, kenapa orang-orang begitu kejam sama Sekar? Suaranya bergetar. Mbok Ratri menepuk bahu anaknya pelan.
Sabar, Nduk. Mulut manusia itu tajam. Tapi asal kita jujur, Gusti Allah pasti akan menunjukkan kebenaran. Sekar mengangguk meski hatinya terasa digelayuti ketakutan. Ia tak tahu bahwa gosip itu bukan sekedar bisikan kosong. Ada seseorang yang diam-diam meniupkan racun fitnah itu agar semakin membesar. Umarni, istri Pak Kades sendiri. Lihat saja, gadis itu akan hancur oleh mulut tetangganya sendiri. Pak Sutrisna, kepala desa Sumberjati, dikenal sebagai pemimpin yang dermawan dan ramah. Usianya menjelang 50, wajahnya teduh dengan garis keriput tanda kerja keras. Ia lahir dan besar di desa itu, sehingga warganya menganggapnya sebagai bapak yang selalu siap membantu. Sejak menjabat, ia banyak memperbaiki jalan desa, membantu petani dengan pupuk, dan menyalurkan dana untuk warga miskin. Tak jarang ia rela menyisihkan uang pribadinya demi menolong orang yang membutuhkan. Bagi Sekar dan ibunya, kebaikan Pak Sutrisna bukan hal baru. Sejak ayah Sekar meninggal, beliau sering memberi perhatian kecil. Sesekali mengantar beras, membantu biaya sekolah Sekar, atau sekedar menanyakan kabar mereka. Semua itu dilakukan tanpa pamrih, murni sebagai bentuk tanggung jawab seorang pemimpin kepada warganya. Suatu siang di balai desa, ketika Sekar sedang mengantarkan jamu pesanan, Pak Sutrisna menyapanya ramah. "Sekar, gimana kabar ibumu? Masih sehat kan?" "Alhamdulillah sehat, Pak," jawab Sekar sambil menunduk sopan. "Bagus, kalau ada kesulitan jangan sungkan bilang. Desa ini bukan hanya punya aku, tapi rumah kita semua," katanya sambil tersenyum. Sekar mengangguk pelan, hatinya hangat mendengar perhatian itu. Namun pemandangan kecil itu tidak luput dari mata orang-orang yang kebetulan lewat. Dua ibu yang baru saja keluar dari kantor desa langsung saling menyikut. "Lihat tuh si Sekar, akur sekali sama Pak Kades." "Iya, tatapannya lain ya, kayak ada sesuatu. Pantesan Pak Kades kelihatan murung belakangan ini." Dan gosip pun kembali berhembus semakin deras. Malam harinya ketika Pak Sutrisna pulang ke rumah, Bu Marni sudah menunggu di ruang tamu dengan wajah tegang. "Kamu itu kenapa, Mas? Sering banget kelihatan sama si Sekar." Pak Sutrisna terkejut. Ia mencoba menahan diri. "Loh, Marni, jangan suuzon. Aku ini cuma menjalankan kewajiban. Sekar itu anak yatim, ibunya janda, hidupnya susah. Apa salahnya kita bantu?" "Bantu? Atau kamu ada maksud lain?" bentak Bu Murni dengan mata menyala. "Marni, jangan sembarangan ngomong. Aku ini kepala desa. Semua warga itu tanggung jawabku. Kalau aku dituduh macam-macam, bagaimana jadinya?" "Tanggung jawab katamu? Atau kesempatan? Jangan lupa, Mas, perempuan cantik itu licik. Dan si Sekar, aku bisa lihat dari matanya," jawab Bu Marni dengan nada dingin. Kata-kata itu seperti pisau, tidak hanya menorehkan luka di hati Pak Sutrisna, tapi juga menandai dimulainya fitnah yang akan terus membesar. Sebab mulai malam itu, Bu Marni bertekad ia tidak akan membiarkan Sekar dekat dengan suaminya dengan alasan apapun. Sejak malam pertengkaran itu, Bu Marni semakin gelisah. Ia tidak lagi tidur nyenyak. Setiap kali Pak Sutrisna terlambat pulang dari balai desa, bayangan wajah Sekar selalu muncul di benaknya. Rasa curiga menyesakkan dada, membuatnya murka sekaligus takut kehilangan. Pagi itu ia duduk di beranda rumah besar mereka. Dari kejauhan, tampak Sekar lewat membawa keranjang botol jamu. Berjalan santai menuju pasar. Tatapannya yang sederhana justru semakin menusuk hati Bu Marni. "Ah, pura-pura polos. Cantikmu itu hanya untuk mencerat laki-laki ya, Sekar," gumamnya sinis. Kecurigaan itu semakin membesar
ketika seorang tetangga, Bu Wati, sengaja menambah bumbu cerita. Bu Kades, saya lihat kemarin Pak Kades ngobrol lama sekali sama Sekar di balai desa. Orang-orang sudah mulai ngomong loh. Mata Bu Marni menyipit. Apa yang mereka omongkan? Ya, katanya sih Sekar itu memang pintar memikat. Kalau nggak hati-hati, bisa-bisa rumah tangga Bu Kades yang jadi korban. Bu Marni menahan amarah, lidahnya keluh, tapi hatinya bergejolak. Saat itu, yang tadinya hanya prasangka, kini menjelma keyakinan. Malam harinya ia menanyai suaminya lagi. Mas, jujur saja, apa kamu punya rasa sama si Sekar? Pak Sutrisna terbelalak, wajahnya kaget bercampur marah. Marni, apa-apaan kau ini? Jangan asal tuduh, aku ini pemimpin. Wajar kalau aku sering berbicara dengan warga. Kenapa harus dipelintir begitu? Tapi orang-orang sudah melihat, Mas. Mereka bilang kau terlalu perhatian pada dia. Kau tahu sendiri, Sekar itu cantik. Aku ini jadi takut. Cukup, Marni. Jangan bawa-bawa fitnah di dalam rumah ini. Suasana hening, hanya suara jangkrik yang terdengar di luar. Keesokan harinya, Bu Marni menghadiri arisan ibu-ibu PKK di rumah Bu Lurah lama. Di sana ia duduk dengan wajah dingin, sesekali meneguk teh manis tanpa bicara banyak. Namun ketika topik mulai melantur ke gosip desa, ia sengaja melemparkan kalimat pendek. Ya, semoga saja tidak ada gadis yang suka merebut perhatian lelaki beristri. Kalimat itu langsung memancing bisikan. Nama Sekar pun terlontar dari mulut ke mulut, meski tanpa ia sebutkan. Bu Marni hanya diam, membiarkan gosip itu berputar, tumbuh dan menguatkan dugaan yang ia ciptakan sendiri. Sejak hari itu, hampir setiap sudut desa mulai berbisik-bisik jika Sekar lewat. Ada yang pura-pura tersenyum, tapi begitu ia membelakangi, mereka menatap dengan pandangan penuh tuduhan. Sekar merasa ada yang berubah. Udara desa yang dulu terasa sejuk, kini seperti menyimpan tatapan panas yang membakar kulitnya. Ia tidak tahu bahwa semua bermula dari satu orang, Bu Marni, yang hatinya dibutakan oleh cemburu. Dan fitnah itu baru saja menapaki langkah pertamanya. Sekar seperti biasa membantu ibunya menjajakan jamu. Dengan kebaya sederhana dan senyum ramah, ia menawarkan botol-botol jamu kepada pembeli. Namun di antara keramaian itu, telinganya samar-samar menangkap bisikan-bisikan yang membuat langkahnya goyah. Itu loh si Sekar, katanya deket banget sama Pak Kades. Ah masa, bukannya Pak Kades sudah punya istri? Iya, tapi katanya sering ngobrol diam-diam. Kalau nggak ada apa-apa, ngapain? Pantesan Bu Kades kelihatan marah terus akhir-akhir ini. Bisikan itu tidak hanya terdengar sekali. Semakin lama semakin banyak mulut yang membicarakannya. Berawal dari sindiran kecil, gosip itu berubah menjadi fitnah besar. Sekar dituduh menggoda kepala desa. Siang hari saat Sekar sedang menuangkan jamu untuk seorang pembeli, seorang perempuan parubaya tiba-tiba bersuara lantang. Sekar, jamu ini bisa bikin kuat ya? Apa kuatnya sama kayak kamu yang kuat nyantol sama Pak Kades? Sekeliling pasar langsung terdiam, lalu pecah oleh tawa beberapa orang. Sekar terpaku, wajahnya merah padam. Ibunya buru-buru menegur. Bu, jangan sembarangan bicara, anak saya nggak pernah begitu. Loh, semua orang juga sudah tahu, Mbok Ratri, kalau nggak benar, gosip nggak bakal sebesar ini. Sekar menggigit bibirnya, air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya. Dengan suara pelan ia berkata, itu tidak benar Bu, Sekar tidak pernah. Sayang, suaranya tenggelam oleh gelombang tawa dan bisikan baru yang semakin keras. Sore itu ketika Sekar dan ibunya pulang,
tatapan orang-orang sepanjang jalan terasa menusuk. Ada yang melirik penuh curiga, ada pula yang terang-terangan menyindir dengan nada mengejek. Sesampainya di rumah, Sekar langsung menutup pintu dan menangis dalam pelukan ibunya. Bu, kenapa mereka tega fitnah Sekar begitu, Bu? Sekar nggak pernah melakukan apa-apa. Sabar, Nduk. Allah itu maha tahu. Biarkan mereka bicara. Kebenaran pasti akan terungkap. Pasar desa Sumberjati kembali ramai di hari pasaran. Di lapak kecil mereka, beberapa pelanggan setia masih membeli jamu. Ada yang diam-diam menaruh simpati, ada pula yang hanya membeli karena tidak enak hati. Tapi tak semua orang punya belas kasih. Tiba-tiba seorang perempuan gemuk yang dikenal cerewet, Bu Yati, mendekat sambil menyeringai. Ini jamu apa, Sekar? Jamu kuat. Buat siapa? Buat Pak Kades ya? Seketika beberapa orang di sekitar pasar tertawa terbahak-bahak. Sekar tertegun, wajahnya merah padam. Tangan yang memegang botol gemetar. Bu, jangan ngomong sembarangan. Suaranya bergetar. Loh, semua orang sudah tahu kok. Katanya kamu sering ngobrol berdua sama Pak Kades. Jangan-jangan jamu ini cuma alasan ya? Biar bisa sering ketemu beliau. Mbok Ratri yang sedari tadi berusaha sabar, akhirnya tak bisa menahan diri. Ia melangkah maju, menatap Bu Yati dengan mata berkaca-kaca. Cukup, Bu. Anak saya bukan perempuan murahan. Jangan fitnah seenaknya. Sekar bersih. Dia nggak pernah berbuat yang kalian tuduhkan. Waduh, kalau ibunya membela mati-matian gitu, biasanya ada apa-apanya. Beneran tuh. Iya, kalau nggak ada angin, nggak mungkin ada asap. Sekar tak kuasa lagi. Air matanya jatuh membasahi pipinya. Ia meraih tangan ibunya. Bu, ayo pulang saja, Bu. Sekar nggak kuat, Bu. Dengan langkah gontai, keduanya meninggalkan pasar, meninggalkan tawa dan tatapan yang masih mengikuti mereka sampai jauh. Sepanjang jalan Sekar terus menunduk, malu dan hancur hatinya. Sesampainya di rumah, Mbok Ratri langsung memeluk anaknya erat. Suaranya parau menahan tangis. Ya Allah, kenapa kok uji anakku dengan fitnah sekejam ini? Hari-hari setelah kejadian di pasar terasa berat bagi Sekar. Setiap kali ia melangkah keluar rumah, tatapan orang-orang terasa seperti pisau yang menusuk kulitnya. Senyum ramah yang dulu ia dapatkan kini berubah menjadi lirikan sinis, bahkan cibiran terang-terangan. Sekar mencoba menguatkan diri. Ia yakin diam saja tidak akan cukup. Ia harus berani berbicara, membela nama baiknya. Kesempatan itu datang ketika ada pertemuan warga di balai desa. Malam itu aula sederhana penuh oleh para bapak dan ibu yang membicarakan persiapan acara bersih desa. Sekar yang biasanya hanya duduk diam di samping ibunya, kali ini memberanikan diri. Permisi, saya mau bicara sebentar. Ucapnya pelan, suaranya gemetar. Semua mata menoleh, suasana mendadak hening. Sekar menarik nafas dalam, lalu berkata, saya tahu, belakangan ini banyak orang membicarakan saya dengan Pak Kades. Katanya saya menggoda beliau, katanya saya perempuan murahan. Tapi demi Allah, itu tidak benar. Saya tidak pernah melakukan hal-hal yang kalian tuduhkan. Ruangan balai desa tetap sunyi. Beberapa orang menatapnya dengan raut tidak percaya. Sebagian lain saling berbisik. Saya ini hanya membantu ibu saya berjualan jamu. Kalau kebetulan Pak Kades bertanya atau menolong kami, itu karena beliau memang pemimpin yang baik. Tolong, jangan salah artikan. Saya mohon, berhentilah menfitnah saya. Sejenak wajah-wajah di ruangan itu terlihat ragu. Ada yang terenyuh melihat keberanian Sekar, tapi ada pula yang tetap keras hati. Dari barisan ibu-ibu, suara nyaring Bu Yati terdengar lagi. Ah, pandai sekali kau bicara, Sekar. Perempuan kalau sudah pandai menutupi, memang susah dibuktikan.
Jangan kira air mata bisa menghapus kecurigaan orang. Tawa kecil terdengar dari beberapa mulut, seakan mengamini ucapan itu. Mbok Ratri berdiri, menggenggam tangan anaknya. Cukup, Nduk, cukup. Mari kita pulang. Tak ada gunanya membela diri pada orang yang sudah buta oleh prasangka. Keduanya keluar dari balai desa dalam diam. Sementara bisikan dan lirikan masih mengikuti mereka. Malam itu Sekar menangis lama di pangkuan ibunya. Bu, kenapa orang-orang lebih percaya gosip daripada kebenaran? Karena gosip lebih manis dari kebenaran, Duk. Tapi ingat, kebenaran tidak pernah bisa dikubur selamanya. Beberapa hari setelah pertemuan warga, gosip tentang Sekar semakin membesar. Bukan hanya di pasar atau acara PKK, tapi sudah merambat ke warung kopi, tempat para lelaki desa biasa berkumpul selepas bekerja di sawah. Sore itu Pak Sutrisna mampir ke warung kopi Pak Darto. Begitu ia duduk, suasana yang tadinya riuh mendadak meredup. Beberapa orang yang tadi tertawa lepas tiba-tiba terdiam, lalu mulai berbisik pelan. Pak Sutrisna bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia meneguk kopi panasnya perlahan, mencoba bersikap biasa. Namun telinganya jelas mendengar potongan obrolan dari meja sebelah. Katanya sih Pak Kades sering banget ngobrol sama si Sekar. Iya, sering kelihatan di balai desa. Jangan-jangan. Wah, kalau benar kasihan Bu Kades. Kalimat itu membuat tangan Pak Sutrisna yang memegang cangkir berhenti. Dadanya terasa sesak. Ia ingin menegur mereka. Tapi ia tahu jika langsung marah, gosip itu justru akan dianggap semakin benar. Malamnya ketika kembali ke rumah, Bu Marni menatapnya tajam. Mas, gosip itu sudah kemana-mana. Semua orang membicarakan kamu dan Sekar. Apa kamu masih bilang ini hanya salah paham? Marni, aku tidak pernah macam-macam dengan Sekar. Dia itu seperti anak sendiri bagiku. Aku hanya kasihan karena dia dan ibunya hidup susah. Kasihan katamu. Orang gak akan peduli alasannya. Yang mereka lihat cuma satu. Suami kepala desa terlalu sering memperhatikan perempuan lain. Pak Sutrisna terdiam. Ia sadar kata-kata istrinya ada benarnya. Sebagai pemimpin yang memang harus berhati-hati dalam bersikap. Tapi ia juga tidak bisa begitu saja membiarkan Sekar dihina tanpa alasan. Beberapa hari kemudian, ia mencoba menemui Sekar di pasar. Wajah gadis itu tampak muram, berbeda jauh dari biasanya. Sekar, panggilnya pelan. Sekar menoleh, kaget, lalu buru-buru menunduk. Ada apa, Pak? Abaikan gosip orang. Aku tahu kamu tidak bersalah. Kalau ada yang menghina, jangan didengarkan. Tapi Pak, mereka semua tidak percaya. Bahkan kalau saya bilang jujur pun, mereka tetap menuduh saya. Saya lelah, Pak. Pak Sutrisna ingin menenangkan, tapi ia sadar situasi semakin rumit. Ia tidak mungkin terus terlihat dekat dengan Sekar, karena itu hanya akan memperburuk gosip. Namun di sisi lain, membiarkannya sendirian berarti menyerahkan gadis itu pada amukan fitnah yang makin kejam. Saat ia melangkah pergi, bayangan Sekar yang menunduk lesu tetap terbayang di pikirannya. Untuk pertama kalinya, Pak Sutrisna benar-benar bingung. Apakah harus membela kebenaran, meski resikonya besar, atau menjaga nama baik keluarganya dengan membiarkan Sekar sendirian menghadapi fitnah itu. Pagi itu Sekar berjalan menuju sumur umum membawa kendi. Udara masih dingin, ayam jantan baru saja selesai berkokok. Namun di tepi jalan, sekelompok pemuda desa sudah nongkrong sambil tertawa-tawa. Loh, siapa itu? Kembang desa kita? Teriak salah satu dengan nada mengejek. Hati-hati, jangan deket-deket, nanti bisa ketahuan Bu Kades, bahaya. Saut yang lain membuat tawa pecah. Ada yang lebih berani mendekat sambil berbisik sinis. Sekar,
kapan ngajarin aku caranya bikin Pak Kades tergila-gila? Sekar membeku, darahnya mendidih, tapi kakinya gemetar. Ia ingin membalas, ingin berteriak, tapi bibirnya terkunci. Akhirnya ia hanya menunduk, menahan air mata, lalu berjalan cepat menuju sumur. Namun tatapan mereka tetap menusuk punggungnya. Tawa mereka terdengar seperti cambuk yang mencapik-capik harga dirinya. Saat pulang ia berpapasan dengan beberapa ibu yang sedang menumbuk padi. Kasihan ibunya, punya anak cantik tapi rusak namanya. Ia seandainya benar bisa malu satu keluarga. Sekar berlari pulang, meletakkan kendi begitu saja. Ia menutup pintu rumah rapat-rapat. Ia menenggelamkan wajah di bantal, menangis sejadi-jadinya. Mbok Ratri yang mendengar tangis anaknya hanya bisa duduk di sisi ranjang. Air matanya ikut mengalir. Tabah Yondo, Gusti Allah pasti tahu kebenarannya. Namun dalam hati kecilnya, Mbok Ratri juga dihantui rasa takut. Fitnah itu bukan hanya melukai nama baik anaknya, tapi juga bisa menjadi beban sosial yang menghancurkan masa depan Sekar. Pagi itu kabar tentang sakitnya Mbok Ratri sudah tersebar ke seluruh penjuru desa. Orang-orang yang lewat depan rumah bambu itu sering menoleh. Sebagian dengan wajah prihatin, namun lebih banyak dengan tatapan penuh prasangka. Di warung Budarto, beberapa ibu-ibu sedang asik bergosip sambil menumbuk cabai. Katanya ibunya Sekar sakit parah ya? Iya, aku dengar juga. Jangan-jangan karena stres mikirin aib anaknya itu. Waduh, bisa jadi. Kalau anak sudah bikin malu keluarga, ya orang tuanya yang kena imbasnya. Tawa kecil menyusul kalimat itu, seolah sakit seorang ibu hanyalah bahan hiburan belaka. Sementara itu ada juga yang lebih kejam. Siapa tahu sakitnya itu bukan karena malu, tapi karena santet Bu Kades. Namanya juga perempuan, kalau sudah marah bisa nekat. Jangan ngomong sembarangan loh, nanti bisa bahaya kalau didengar. Tapi kalau dipikir-pikir cocok juga ya, supaya Sekar hancur, ibunya dulu yang dilenyapkan. Bisikan itu beredar cepat, dari warung ke pasar, dari sawah ke balai desa. Sekar yang mendengar gosip tersebut dari seorang tetangga merasa dadanya semakin sesak. Ia ingin menjerit, ingin berteriak agar semua orang berhenti menuduh keluarganya. Tapi lidahnya keluh. Hanya air mata yang lagi-lagi mengalir. Di dalam rumah kondisi Mbok Ratri semakin melemah. Ia lebih sering berbaring. Hanya sesekali bangun untuk minum jamu racikan sederhana yang dibuat Sekar. Duh, jangan dengarkan apa kata orang. Mereka tidak tahu rasanya jadi kita. Ucapnya lirih sambil mengelus rambut anaknya. Bu, kalau ibu gak kuat, Sekar harus bagaimana? Aku gak bisa hidup tanpa ibu. Kamu harus kuat, Nduk. Ibu mungkin gak lama lagi. Belum sempat ia melanjutkan, Sekar langsung menutup mulut ibunya dengan tangannya. Air matanya deras mengalir. Jangan bilang begitu, Bu, jangan. Di tempat lain kabar itu juga sampai ke telinga Pak Sutrisna. Wajahnya muram, hatinya penuh rasa bersalah. Ia sadar gosip yang menyeret namanya telah membuat hidup Sekar dan ibunya hancur. Mungkin aku terlalu diam, mungkin aku harus melakukan sesuatu. Namun ia tahu langkah apapun yang ia ambil bisa menjadi bumerang. Malam itu balai desa sudah sepi. Hanya ada lampu minyak yang menggantung redup di pojok ruangan. Pak Sutrisna duduk sendirian, kepalanya tertunduk, pikirannya bercampur aduk. Sudah berhari-hari ia mendengar kabar tentang Sekar dan ibunya yang sakit. Nama mereka diguncingkan di mana-mana, bahkan sampai ada yang berani menyebut santet. Sebagai kepala desa, ia merasa bersalah. Sebagai seorang manusia, ia merasa pedih. Aku tidak bisa diam terus. Keesokan paginya, ia pergi ke rumah dukun kampung, Mbah Karyo.
yang dikenal pandai mengobati dengan ramuan herbal dan doa-doa. "Mbah, saya mohon, kalau bisa, tolonglah obati Bu Ratri. Jangan sampai penyakitnya makin parah. Katanya beliau hanya sakit karena pikiran, tapi saya takut kalau sudah terlambat." Pak Karyo menatap dalam wajah Pak Sutrisna. "Pak Kades, saya bisa obati, tapi ingat, bukan obat yang paling penting, melainkan hati yang tenang. Kalau terus dihujani fitnah, orang bisa mati sebelum waktunya." Pak Sutrisna mengangguk. Ia tahu kata-kata itu benar. Tanpa banyak bicara lagi, ia membeli ramuan jamu penambah tenaga dan beberapa daun penenang dari Mbah Karyo. Namun ia tidak berani membawanya sendiri. Ia menitipkan ramuan itu pada Mbak Wati, salah satu kader PKK yang masih memiliki simpati pada Sekar. "Mbak Wati, tolong ini bawa ke rumah Bu Ratri. Katakan saja dari kamu, jangan bilang dari saya." Mbak Wati sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk. "Baik, Pak." Malam itu Sekar kaget melihat Mbak Wati datang membawa ramuan. "Ini titipan Sekar, minumkan ke ibumu, insya Allah bisa membantu." "Terima kasih banyak, Mbak. Saya tidak tahu harus balas dengan apa." Namun di balik senyum Mbak Wati terselip rahasia yang tidak ia ungkapkan. Ramuan itu sebenarnya berasal dari Pak Kades. Sementara itu dari jendela rumah besarnya, Umarni memperhatikan gerak-gerik suaminya yang akhir-akhir ini sering keluar rumah sendirian. Hatinya semakin curiga. Jadi benar, Mas Sutrisna masih memikirkan perempuan itu. Kalau begini terus, aku harus bertindak lebih keras. Malam itu tubuh Sekar menggigil hebat. Peluh dingin membasahi dahinya. Wajahnya pucat pasih, nafasnya terengah-engah, seakan ada beban berat yang menindih dadanya. "Bu, dada Sekar sakit sekali, Bu." Mbok Ratri panik. Meski tubuhnya sendiri sudah lemah, ia berusaha duduk, lalu meraih tubuh putrinya yang gemetar di lantai. "Ya Allah, Nduk, kenapa ini? Tahan Sekar, tahan." Namun semakin lama kondisi Sekar kian aneh. Matanya sesekali terbelalak, tubuhnya menegang, lalu meronta tanpa kendali. Sesaat kemudian ia terkulai lemas, seperti kehilangan tenaga. Tetangga yang mendengar teriakan buru-buru berdatangan. Ada yang membantu memegangi tangan Sekar, ada pula yang justru berbisik-bisik, "Astagfirullah, ini sakit biasa atau ada yang main belakang? Tapi ada yang lihat loh, Bu Kades memang sering ke hutan malam-malam. Jangan-jangan." Malam itu beberapa tetangga menyarankan dipanggilkan kiai kampung. Seorang ustadz muda, Kiai Hasan, akhirnya datang membawa air doa dan beberapa ayat suci yang dibacakan keras-keras. Saat percikan air doa menyentuh tubuh Sekar, gadis itu menjerit kesakitan. Tubuhnya mengeliat hebat. Suara tangisan dan teriakan bercampur dengan bacaan doa, membuat suasana rumah bambu itu mencekam. Ini bukan sakit biasa, ada tangan manusia yang bermain. Sekar sedang diganggu ilmu hitam, ucap Kiai Hasan. Mbok Ratri menutup mulutnya, terisak. Tangannya menggenggam erat jemari putrinya yang semakin lemah. "Ya Allah, kenapa anakku harus jadi korban?" Tetangga-tetangga saling pandang. Sebagian mulai percaya kalau gosip tentang santet dari Bu Kades mungkin benar. Namun tak ada yang berani mengucapkannya lantang. Di balik semua itu, Umarni duduk di rumahnya yang megah dengan wajah puas. Ia mendengar kabar Sekar jatuh sakit dan merasa doanya terkabul. Biar dia mati pelan-pelan. Itulah harga dari merebut perhatian suamiku. Tapi apa yang tak disadarinya, ilmu hitam yang dipelihara tak pernah datang tanpa harga. Bayangan hitam di pojok rumahnya mulai menampakkan diri, menunggu saat untuk menagih balasan. Kabar tentang sakitnya Sekar menyebar cepat ke seluruh desa. Banyak yang bilang ia hanya sakit keras, tapi sebagian berbisik bahwa Sekar terkena santet. Dari mulut ke mulut, nama Bu Kades ikut terseret.
meski tak ada yang berani menyebutkan terang-terangan. Pak Sutrisna mendengar semua itu dengan hati gelisah. Ia tahu Sekar bukan gadis sembarangan. Sakitnya mendadak disertai kejang dan jeritan setiap kali didoakan. Jelas bukan gejala biasa. Malam itu setelah memastikan istrinya tertidur, ia diam-diam keluar rumah. Langkahnya cepat menuju rumah bambu di tepi sawah, tempat Sekar dan ibunya tinggal. Sesampainya di sana, ia mendapati suasana rumah masih ramai oleh beberapa tetangga yang setia menemani. Sekar berbaring pucat di ranjang, tubuhnya lemah, matanya setengah terbuka. Mbok Ratri duduk di sisinya, wajahnya sembab penuh air mata. Assalamualaikum. Suara Pak Sutrisna terdengar. Semua orang yang ada di dalam rumah langsung menoleh. Suasana mendadak hening. Ada yang berbisik lirih, ada pula yang menunduk, tak berani menatap langsung. Mbok Ratri segera berdiri dengan sisa tenaganya. Waalaikumsalam Pak Kades. Apa yang membawa panjenengan kemari? Pak Sutrisna menatap Sekar yang terbaring. Dadanya sesak melihat gadis itu kini hanya tinggal bayangan dari kembang desa yang dulu ceria. Saya dengar Sekar sakit. Saya datang bukan sebagai kepala desa, tapi sebagai sesama manusia, ingin melihat kondisinya. Beberapa tetangga saling pandang, ada yang merasa tersentuh, tapi ada juga yang mencibir dalam hati. Wajar saja datang, kan katanya dekat. Pak Sutrisna duduk di samping ranjang, menggenggam tangan Sekar. Nduk, kuatlah, jangan biarkan orang-orang yang memfitnahmu merasa menang. Aku percaya kamu tidak bersalah. Air mata mengalir dari sudut mata Sekar. Meski lemah, ia masih bisa berbisik lirih. Pak, tolong jaga ibu saya. Kalau saya tidak selamat. Kata-kata itu menusuk hati Pak Sutrisna. Ia menoleh ke arah Kiai yang juga hadir. Kiai, saya mohon lakukan apapun untuk menolong anak ini. Biayanya biar saya yang tanggung. Insya Allah saya akan berusaha, tapi kita harus hati-hati. Ilmu yang menyerang Sekar ini bukan main-main. Pak Sutrisna menunduk, hatinya semakin yakin. Ada tangan jahat yang sengaja ingin menghancurkan Sekar. Dan ia bertekad, bagaimanapun caranya, ia tidak akan membiarkan gadis itu mati sia-sia. Malam itu rumah bambu Sekar dipenuhi suasana tegang. Beberapa tetangga tetap bertahan, duduk diam sambil membaca doa masing-masing. Di tengah ruangan, Kiai Hasan duduk bersila. Di hadapannya segelas air putih, beberapa helai daun bidara, dan kitab kecil yang sudah lusuh. Sekar terbaring lemas, sesekali tubuhnya mengeliat. Matanya terpejam rapat, bibirnya mengerang lirih. Kiai mulai membacakan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Saat ayat-ayat itu mengalun, tubuh Sekar tiba-tiba menegang. Dari mulutnya terdengar suara aneh, berat dan parau, jauh berbeda dari suara aslinya. Hentikan, dia milikku. Orang-orang di ruangan itu terkejut. Beberapa perempuan menjerit kecil, ada yang menutup telinga. Kiai Hasan tak gentar, ia menatap tajam ke arah Sekar, lalu menempelkan tangan ke dahi gadis itu. Demi asma Allah, siapa yang mengutusmu? Katakan. Tubuh Sekar bergetar hebat. Suara parau itu terdengar lagi. Perempuan iri, istri pemimpinmu. Dia yang mengirimku untuk membunuh anak ini. Semua orang terperanjat. Bisikan-bisikan langsung terdengar. Wajah Mbok Ratri pucat pasi, sementara air matanya mengalir deras. Pak Sutrisna terpaku. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar kepalanya. Perempuan iri, istri pemimpinmu. Hanya satu orang yang dimaksud, Bu Marni. Namun Kiai tidak berhenti. Ia terus melantunkan doa, menaburkan air doa ke tubuh Sekar. Setiap percikan mengenai kulitnya. Sekar berteriak keras, tubuhnya melengkung, lalu jatuh kembali. Pertarungan gaib itu berlangsung lama.
uap panas seolah memenuhi ruangan. Lampu minyak bergetar hebat, seakan angin padam. Akhirnya setelah doa terakhir dibacakan, tubuh Sekar terkulai lemas. Nafasnya kembali tenang, meski wajahnya masih pucat. Alhamdulillah, untuk sementara gangguan bisa ditahan. Tapi ingat, ini bukan akhir. Selama pengirimnya masih terus menginginkan kematian Sekar, serangan bisa kembali datang kapan saja. Mbok Ratri langsung meraih tangan anaknya sambil menangis terseduh-seduh. Ya Allah, lindungi anakku ya Allah. Pak Sutrisna berdiri dengan wajah muram. Ia sudah mendapat jawaban yang selama ini ia takutkan. Fitnah, penyakit, dan semua penderitaan Sekar ada kaitannya dengan rumahnya sendiri. Dan malam itu, dalam hati ia bergetar, bersumpah. Kebenaran harus dibongkar, meski itu berarti menghadapi istrinya sendiri. Kabar kedatangan Pak Sutrisna ke rumah Sekar cepat sekali menyebar. Pagi itu saat embun masih menggantung di daun, seorang tetangga yang tak tahan menahan cerita akhirnya menyampaikannya pada Bu Marni. Bu, maaf sebelumnya, tapi semalam Pak Kades ada di rumah Sekar sampai larut. Bahkan katanya beliau yang meminta Yai menolong Sekar. Semua orang desa tahu, Bu. Wajah Bu Marni langsung memerah, matanya menyala seperti api. Apa katamu? Dia ke rumah perempuan itu, tengah malam pula. Tetangga itu hanya bisa menunduk, menyesali lidahnya yang lancang. Ia buru-buru pamit sebelum amarah Bu Kades semakin menjadi. Tak lama kemudian Pak Sutrisna pulang. Wajahnya terlihat lelah, matanya sembab karena tak tidur semalaman. Begitu masuk, Bu Marni langsung menyambarnya dengan tatapan tajam. Mas, benar kan kabar yang kudengar? Kau ke rumah perempuan itu semalam? Pak Sutrisna terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Benar, aku datang ke sana. Sekar sakit keras, hampir mati. Tidak ada alasan bagiku untuk tinggal diam. Jadi, kau lebih peduli pada anak gadis itu ketimbang istrimu sendiri. Kau sudah lupa siapa aku? Aku istrimu. Aku yang selalu mendampingimu. Tapi sekarang kau malah membela perempuan hina itu di depan semua orang. Cukup Marni, jangan sembarangan bicara. Sekar bukan perempuan hina, dia anak baik. Dan kau tahu itu. Bu Marni terperanjat. Belum pernah suaminya meninggikan suara seperti itu. Tangannya mengepal, kukunya menancap ke telapak. Kau berani membelanya terus. Jangan salahkan aku kalau aku akan benar-benar membuatnya lenyap dari dunia ini. Pak Sutrisna tersentak. Kata-kata itu jelas pengakuan. Meski tidak terang-terangan, dengan wajah muram ia mendekat. Marni, jangan main api. Kau tahu akibatnya. Apapun yang kau lakukan, cepat hentikan sebelum Allah sendiri yang menurunkan murkanya. Sudah terlambat, Mas. Aku tidak akan membiarkan gadis itu hidup meski harus kubayar dengan apapun. Ucapan itu membuat udara dalam rumah terasa berat. Seakan-akan bayangan hitam yang selama ini mengintai Bu Marni mulai menampakkan dirinya. Sehari setelah ruqyah Kiai, kondisi Sekar terlihat agak membaik. Mbok Ratri mengusap kening anaknya sambil tersenyum tipis. Alhamdulillah, Nduk. Ibu kira kau tak akan selamat. Terima kasih ya Allah. Ibu, rasanya tubuh Sekar masih berat, tapi hati Sekar lebih ringan sekarang. Waktu Kiai mendoakan, ada sesuatu yang seperti terlepas. Syukurlah, semoga benar-benar pulih. Namun Kiai yang masih duduk di pojok rumah menatap serius. Jangan lengah, serangan seperti ini jarang berhenti, hanya sekali. Biasanya mereka akan mencoba lagi, bahkan lebih keras. Kita harus tetap terjaga. Kata-kata itu terbukti benar. Malam berikutnya, ketika mereka sudah terlelap, gangguan datang kembali. Sekar tiba-tiba mengeliat, tubuhnya kaku, matanya terbelalak menatap langit-langit. Dari mulutnya keluar suara tawa melengking, bukan suaranya sendiri. Kalian pikir bisa menahanku?
Aku kembali dan kali ini tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya. Mbok Ratri menjerit histeris, memeluk anaknya yang mengeliat di ranjang. Ya Allah, tolong anakku. Tetangga-tetangga yang berjaga berhamburan mendekat. Ada yang membaca doa, ada yang mencoba menahan tubuh Sekar agar tidak terbanting. Lampu minyak bergoyang keras, tiba-tiba padam, membuat ruangan gelap gulita. Angin dingin berembus masuk, membawa aroma anyir darah yang menusuk hidung. Di tengah kegelapan, terdengar suara langkah menyeret dari arah pintu. Suara itu semakin dekat, seolah ada yang datang tapi tak terlihat. Sekar menjerit panjang, lalu tubuhnya terhempas ke lantai. Semua orang panik, sebagian mulai takut keluar rumah, tak berani lagi ikut berjaga. Kiai buru-buru menyalakan lampu minyak dengan tangan gemetar. Begitu cahaya kembali menyinari ruangan, terlihat Sekar sudah pingsan. Wajahnya lebam seperti habis dipukul sesuatu yang tak kasat mata. Astagfirullah, ini sudah tahap berbahaya. Lawan yang kita hadapi bukan sembarangan dukun. Ada kekuatan besar yang dipelihara. Mbok Ratri menangis, meraung, memeluk tubuh putrinya. Kenapa harus anakku, Kiai? Kenapa bukan aku saja yang disakiti? Pagi harinya suasana desa semakin ramai. Kabar bahwa Sekar kembali kerasukan di malam kedua langsung menyebar dari mulut ke mulut. Katanya semalam Sekar sampai jatuh dari ranjang. Tubuhnya biru-biru. Itu bukan sakit biasa. Iya, aku dengar sendiri suaranya berubah jadi serem. Astagfirullah. Kalau begitu jelas itu santet. Tapi siapa yang tega menyantet gadis sebaik Sekar? Ya siapa lagi kalau bukan Bu Kades. Dari dulu kan dia iri sama Sekar. Apalagi gosipnya Pak Kades sering memperhatikan Sekar. Iya betul, aku juga pernah lihat sendiri Bu Kades memandang Sekar dengan wajah penuh benci. Ya ampun, kalau benar begitu ngeri sekali. Seorang istri kepala desa kok tega melakukan hal seperti itu? Percayalah, kalau tidak ada campur tangan Bu Kades, mana mungkin santet bisa sekuat itu. Marni yang sedang berbelanja di pasar sempat mendengar bisikan itu. Wajahnya menegang, matanya menyapu sekeliling. Orang-orang buru-buru menunduk, pura-pura sibuk memilih sayur. Dalam hati Marni mendidih. Berani-beraninya mereka menudingku. Dasar orang desa tak tahu diri. Kalau benar aku yang melakukannya, biar mereka sekalian tahu apa akibatnya. Namun di sisi lain, fitnah yang mulai terkuak itu membuat posisinya semakin genting. Jika gosip itu sampai ke telinga suaminya secara utuh, bisa jadi kehancuran rumah tangganya hanya tinggal menunggu waktu. Di rumah Sekar sendiri, Mbok Ratri mendengar sebagian bisikan itu. Ia hanya bisa terdiam, air matanya menetes, meski hatinya penuh amarah, tak berani berkata lancang. Malam itu setelah semua orang di rumah besar tertidur, Pak Sutrisna kembali melangkah diam-diam ke rumah bambu Sekar. Ia tidak peduli lagi kalau orang-orang akan bergunjing. Hatinya tak tenang sejak mendengar kabar bahwa serangan pada Sekar kembali terjadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Kades. Anak saya kondisinya makin parah, Pak. Pak Sutrisna segera masuk. Ia mendekati Sekar yang terbaring dengan tubuh penuh lebam. Wajahnya pucat seperti tak berdarah. Pak Sutrisna duduk di samping ranjang, menggenggam tangan Sekar dengan hati pilu. Ya Allah, kenapa harus begini, Dok? Bertahanlah. Mbok Ratri menutup wajahnya dengan selendang. Pak, saya tak kuat lagi melihat penderitaan anak saya, Pak. Kalau benar ini santet, siapa yang tega melakukannya? Apa salah Sekar sampai harus dibuat seperti ini? Bu, ada kemungkinan besar yang melakukannya orang dekat saya sendiri. Maksud panjenengan, Bu Kades? Pak Sutrisna tidak menjawab, ia hanya menunduk. Nafasnya berat, matanya berkaca-kaca. Diamnya justru menjadi jawaban paling jelas.
Aku tidak punya bukti, tapi semalam saat Kiai meruqyah, makhluk itu menyebut pengirimnya adalah seorang istri pemimpin. Hanya satu orang yang dimaksud. Air mata Mbok Ratri kembali mengalir. Ia merasa marah sekaligus takut. Bagaimana mungkin seorang istri kepala desa tega menyakiti seorang gadis tak berdaya? Pak Sutrisna mengepalkan tangan. Aku harus menemukan cara untuk menghentikannya. Kalau tidak, Sekar bisa benar-benar mati. Dan aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Sekar yang terbaring lemah tiba-tiba membuka mata. Dengan suara lirih ia berbisik, nyaris tak terdengar. Pak, hati-hati. Ada bayangan hitam di rumah panjenengan. Dia mengintai. Pak Sutrisna tersentak. Kata-kata itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia sadar ancaman bukan hanya pada Sekar, tapi mungkin juga pada dirinya sendiri. Di rumah besar kepala desa, Bu Marni duduk gelisah. Malam itu ia tak bisa tidur. Gosip yang semakin kencang, suaminya yang diam-diam sering ke rumah Sekar, serta bisikan orang-orang pasar membuat hatinya panas tak karuan. Kalau aku biarkan, semua akan tahu. Mereka akan menudingku. Dan kalau Sekar terus hidup, suamiku bisa benar-benar berpaling. Dengan wajah tegang, Bu Marni mengambil selendang hitam yang selalu ia sembunyikan di lemari. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah lama, ia berjalan menuju hutan kecil di pinggir desa. Di tengah kegelapan, ia menyalakan dupa, duduk bersila lalu merapalkan mantra yang diajarkan dukun langganannya dulu. Datanglah, aku butuh kekuatanmu lebih besar lagi. Tiba-tiba bayangan hitam mulai muncul di hadapannya. Samar-samar membentuk sosok tinggi besar, mata merah menyala. Suara berat bergema. Kau sudah memanggilku lagi, perempuan. Apa yang kau inginkan kali ini? Hancurkan dia. Dia, gadis itu, biar mati malam ini juga. Aku tak peduli bagaimana caranya. Bayangan itu tertawa seram, menggema di seluruh hutan. Permintaanmu tidak gratis. Nyawanya bisa kuambil, tapi kau harus memberi gantinya. Apapun, asal dia hilang dari dunia ini, aku rela. Sosok itu mendekat, suaranya makin mencekam. Kalau begitu, bersiaplah. Bukan hanya dia yang akan tersiksa, keluarganya, bahkan kau sendiri bisa ikut terseret. Setiap perjanjian ada harganya. Tak masalah, yang penting suamiku tidak lagi menoleh pada perempuan hina itu. Bayangan itu kemudian lenyap, menyisakan hawa dingin menusuk tulang. Dupa padam dengan sendirinya, dan malam kembali sunyi. Malam itu langit menggantung awan tebal. Angin menyeret dingin sampai ke lubang-lubang rumah bambu, membuat api lampu minyak berkedip lemah. Sekar terbaring lebih lemah dari sebelumnya. Tubuh mungilnya tampak rapuh di atas selimut usang. Nafasnya tipis, kadang terputus, kadang tersengal, seperti ada sesuatu yang menekan paru-parunya. Kiai duduk di sisi ranjang, keringat membasahi dahinya. Di dekatnya Mbah Karyo menimang-nimang ramuan. Wajahnya suram. Mereka sudah melakukan segala macam doa, bacaan, dan ramuan yang mereka tahu. Namun malam itu serangan terasa lebih pekat, lebih kejam. Tahan Do, tahan Sekar. Gumam Mbok Ratri, suaranya pecah. Tangan kurusnya terus memeluk tubuh anaknya, seakan ingin memegang setiap detik yang tersisa. Tiba-tiba tubuh Sekar mengeliat hebat. Mata gadis itu terbuka lebar, namun kosong. Pandangannya seperti terseret jauh. Dari bibirnya keluar kata-kata yang bukan suaranya sendiri. Parau dan diselingi tawa yang dingin. Tidak, tidak, hentikan! Teriak Kiai, suaranya bergema di ruangan kecil itu. Ia melantunkan doa lebih cepat, menaburkan air zam-zam dan memegang kedua tangan Sekar erat-erat. Namun tiap kali doa berhenti, jeritan itu kembali, lebih keras, lebih ngeri. Di luar rumah beberapa tetangga yang menunggu bergidik.
Beberapa perempuan menutup muka, yang lelaki saling berpandangan. Gosip-gosip lama kini terasa seperti bara yang menyulut ketakutan. Siapa pengirim di balik semua ini? Siapa yang begitu dendam sampai menuntut nyawa seorang anak? Kiai Hasan membuka mata lebar-lebar, lalu menatap tajam ke arah pintu. Ada sesuatu di pekarangan. Seseorang telah menaruh sesuatu di luar tadi malam. Sesuatu yang menghubungkan serangan ini ke pengirimnya. Murid-murid yang menemani kemudian bergegas ke pekarangan. Di bawah rumput alang-alang yang tumbuh di pinggir rumah, mereka menemukan tanda-tanda. Serpuk hitam, beberapa helai rambut yang disimpul rapi dalam kain, dan sebuah bungkusan kecil berisi manik-manik lam yang dihiasi simbol yang pernah Kiai Hasan lihat sewaktu menghadapi kasus santet di kampung lain. Kiai menatap rambut itu dengan cemas, lalu menutup mata. Rambut perempuan dan cara simpulnya. Ini bukan pekerjaan sembarangan. Ini tanda tangan dukun yang biasa menangani urusan hati yang pernah dendam. Mbok Ratri yang mendengar kabar penemuan itu menelan ludah. Air matanya berubah menjadi api. Itu pasti ulahnya. Dia yang sering mengancam kami. Dia yang tak mau melihat kami hidup tenang. Kabar penemuan itu menyebar seperti percikan ke dalam jerami kering. Pagi-pagi sekali, ketika embun belum kering, beberapa warga berkumpul di depan rumah Bu Marni. Mereka tidak datang untuk menghina. Rasa takut dan keinginan akan kebenaran membuat mereka berkumpul. Beberapa orang membawa obor, yang lain membawa nada tanya tajam di mata mereka. Di rumah besar itu, suasana mencekam. Bu Marni duduk seperti patung, wajahnya keras. Ketika Kiai bersama Pak Sutrisna, suaminya yang memimpin beberapa warga, mengetuk pintu, ia menatap mereka dingin. Marni, kami menemukan barang-barang yang menguatkan dugaan bahwa santet itu berasal dari siapa. Kami menemukan rambut dan manik-manik ritual di pekarangan rumah Sekar. Barang-barang itu menunjukkan campur tangan manusia. Kami minta penjelasan. Ruangan menjadi hening, jantung Bu Marni berdebar, tapi ia menahan emosi. Beberapa detik terasa seperti bertahun-tahun. Apa kalian menuduhku? Siapa yang berani menuduh istri kepala desa tanpa bukti? Pak Sutrisna menunduk, wajahnya sulit dibaca. Dalam hati ia menanggung badai, cinta pada istrinya, tanggung jawab sebagai pemimpin, dan sumpahnya kepada kebenaran. Ia memandang istrinya lama. Aku datang karena aku tak ingin ada lagi korban yang jatuh. Jika kau tak bersalah, mari kita buktikan bersama-sama. Jika kau bersalah, kau harus mempertanggungjawabkannya di depan warga dan di hadapan Allah. Ya, itu seperti pisau. Wajah Bu Marni memerah. Di luar beberapa warga mulai berteriak menuntut kejelasan. Dorongan massa tidak bisa dipadamkan hanya dengan kata-kata. Tiba-tiba suara nyaring muncul di antara kerumunan. Seorang ibu pembantu rumah tangga yang selama ini mengabdi di rumah Bu Marni maju, gemetar. Matanya menatap ke arah majikannya, lalu kepada Pak Sutrisna. Aku melihat Bu Marni keluar malam-malam ke hutan. Beberapa kali belakangan ini. Aku takut bilang, tapi aku tak tahan melihat Nak Sekar menderita. Suatu malam aku melihat ibu pergi dengan selendang hitam, membawa sesuatu yang dibungkus kain. Dia pulang pagi buta, dan setelah itu ada beberapa barang aneh di kebunnya. Suara itu memecah keheningan. Kerumunan bergemuruh. Bu Marni menatap pembantunya seperti ingin melahapnya hidup-hidup. Namun kata-kata pembantu itu seperti paku yang menancap. Dalam rumah bambu, Mbok Ratri mendengar kabar itu dari tetangga yang datang memberi laporan. Matanya menyala, bukan lemah, melainkan penuh harap. Pak Sutrisna merasakan sesuatu dalam dadanya lepas dan retak sekaligus. Di hadapan semua, ia mengangkat suara dengan berat. Aku tak ingin ini menjadi peristiwa
yang menghancurkan desa. Tetapi jika memang ada salah satu dari kita yang menggunakan jalan gelap untuk merusak nyawa orang tak berdosa, maka kebenaran harus dibuka. Marni, jelaskan ini pada kami. Apa hubunganmu dengan barang-barang yang ditemukan? Mata Marni kini basah, bukan karena air mata penyesalan, melainkan karena kemarahan yang dikemas menjadi kebingungan. Ia tersentak, mulutnya keluh, lalu sejenak tampak goyah. Bu Marni menatap benda-benda itu, wajahnya berubah pucat. Dalam sekejap, topengnya retak. Dalam bisikan terdengar suara yang putus asa. Kalau aku melakukannya, aku hanya ingin rumahku selamat. Namun kalimat itu tak bertahan lama. Karena arus tuduhan sudah deras, warga mulai menuntut agar masalah ini dibawa ke musyawarah desa, meminta Pak Sutrisna memutuskan langkah selanjutnya. Pak Sutrisna tertekan sampai ke ubun-ubun, menutup mata. Dalam hati ia tahu rumah tangganya, kehormatan istrinya, dan nyawa seorang gadis kini terjejak di ujung bilah. Kebenaran harus muncul. Ia menarik nafas, menatap istri yang selama ini ia cintai, lalu berkata dengan suara berat, Marni, untuk keadilan dan keselamatan warga, kita akan bicarakan ini di depan masyarakat. Jika ada yang bersalah, hukum harus dijalankan. Aku mohon, demi kebaikan desa dan demi anak itu, jelaskan semuanya. Balai desa sore itu penuh sesak, warga datang berbondong-bondong. Wajah mereka tegang, sebagian murka, sebagian penasaran. Di depan, Pak Sutrisna duduk di kursi kepala desa. Bahunya tampak jatuh, matanya lelah. Di sampingnya, kiai yang diminta mendampingi, dan beberapa sesepuh desa hadir sebagai saksi. Di sisi lain, Bu Marni duduk tegak dengan wajah kaku, meski matanya menyimpan gelisah. Selendang biru yang melingkari pundaknya tampak tak mampu menutupi kegemetaran halus pada tangannya. Sekar tidak hadir, gadis itu masih terbaring di rumah, ditemani ibunya dan Mbah Karyo. Tetapi semua orang tahu, tubuh rapuh itu menjadi pusat dari semua perkara yang kini meledak di hadapan warga. Pak Sutrisna membuka suara. Saudara-saudara, kita berkumpul di sini bukan untuk menghakimi dengan emosi. Kita ingin mendengar kebenaran dan memastikan tidak ada lagi nyawa yang melayang karena kebencian atau perbuatan gelap. Pak Sutrisna menoleh ke istrinya. Suaranya berat. Marni, banyak yang menuduhmu. Ada saksi yang melihatmu keluar malam. Ada barang bukti yang cocok dengan kain milikmu. Aku ingin mendengar dari mulutmu sendiri. Apakah kau yang melakukan ini? Wajahnya pucat, keringat membasahi pelipisnya. Lama ia diam, seakan berjuang menelan batu di tenggorokan. Akhirnya ia bicara, suaranya pecah. Aku hanya ingin menjaga rumah tangga ini. Aku takut kehilanganmu. Aku dengar gosip, aku lihat tatapan orang. Semua bilang Sekar ingin merebutmu. Aku pergi ke orang pintar. Aku minta perlindungan agar gadis itu tidak mengganggu kita. Suara gaduh meledak di ruangan. Sebagian warga berteriak, sebagian mengumpat. Pak Sutrisna menutup wajahnya dengan kedua tangan. Pengakuan itu menikam hatinya, bukan hanya sebagai suami, tapi juga sebagai pemimpin desa. Pak Kiai menggebrak meja, suaranya bergetar. Marni, kau tak hanya salah paham, kau telah melibatkan jin dan kegelapan untuk membunuh seorang gadis yang tak bersalah. Itu bukan perlindungan, itu dosa besar. Nyawa Sekar hampir hilang. Ibunya menderita. Seluruh desa resah karena ulahmu. Tetapi warga sudah tak bisa menahan diri. Suara-suara keras menggema. Pengkhianat. Dia yang membawa malapetaka ke desa. Hukum dia, usir dari sini. Pak Sutrisna bangkit. Matanya merah, dadanya naik turun. Dengan suara berat, ia mengangkat tangan, meminta tenang. Aku sebagai kepala desa dan juga sebagai suami harus mengambil keputusan. Ini terberat dalam hidupku. Marni, mulai malam ini kau harus meninggalkan rumah.
jabatan. Warga tidak bisa lagi percaya padamu. Urusan hukum, adat, dan agama akan kita serahkan pada para sesepuh dan kiai. Tapi tanggung jawabku jelas. Aku tak bisa membiarkan kejahatan ini merusak desa lebih jauh. Kerumunan mendesah. Ada yang lega, ada yang iba. Tapi semua tahu keputusan itu benar-benar memotong kehidupan Bu Marni. Beberapa hari kemudian, Bu Marni dirawat di rumah keluarganya di luar desa. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi merawat. Warga percaya ia sedang menanggung balasan dari perbuatannya sendiri. Sementara itu Sekar berangsur pulih, meski tubuhnya masih lemah. Senyum tipis mulai kembali ke wajahnya. Ia berjalan pelan ke halaman rumah, ditemani ibunya, menikmati matahari pagi yang lama tak ia rasakan. Warga yang dulu mencibir kini datang satu persatu meminta maaf. Ada yang membawa beras, ada yang membawa buah, ada pula yang hanya membawa air mata penyesalan. Sekar menerima dengan hati lapang, meski luka batinnya belum sepenuhnya sembuh. Di bawah pohon beringin desa, Kiai berkata pada warga yang berkumpul, "Ambillah pelajaran dari semua ini. Fitnah bisa lebih kejam daripada senjata, dan dendam hanya melahirkan kegelapan. Jangan biarkan iri hati menguasai hati kita." Mbok Ratri menatap putrinya dengan penuh syukur. "Kau masih di sini, Nduk. Ini sudah cukup bagiku." Dan sore itu, ketika matahari tenggelam, di balik bukit, angin desa terasa lebih ringan. Meski luka belum hilang, meski trauma masih tersisa, semua orang tahu malam gelap sudah berlalu dan cahaya mulai kembali menyinari hidup mereka. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.